Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, serta inspirasi tentang pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan KPRI Al-Ukhuwah Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Dan episode kali ini kembali lagi bersama saya Dewi yang akan membahas tentang sesuatu yang penting dan relevan bagi bangsa kita, yaitu toleransi, perbedaan sebagai kekuatan bangsa. Dan untuk pembahasan hari ini telah hadir bersama kami tamu yang istimewa, Bapak Jamil Mas Hadi Esos. Halo, Assalamualaikum Pak Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, bisa. Sugeng enjang Mbak Dewi. Gimana? Baik, bisa disapa dulu, coba Sobat Kemenag Blitar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kemenag Kabupaten Blitar. Semoga pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Tentunya sesuai dengan tugas Kementerian Agama, kita memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan, khususnya terkait dengan pelayanan bidang keagamaan. Sesuatu yang hari ini menjadi fokus kita bersama, karena tanpa agama maka hidup kita seolah-olah tanpa petunjuk. Nah, insya Allah seperti itu. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya Pak sudah hadir bersama kami di Sama-sama. sini. Ini tentu satu kegiatan yang luar biasa. Kalau dulu kegiatan seperti ini menjadi sesuatu yang mahal, hanya pemilik broadcast televisi, pemilik media-media siar saja yang punya kesempatan untuk menyampaikan pemikiran. Tapi hari ini kita semua bisa untuk menjadi narasumber, bisa menjadi pelaku pemberi informasi tanpa harus memiliki TV broadcast. Harapan kita semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini manfaat, menjadi sesuatu yang barokah, karena apa yang kita sampaikan ke masyarakat ini nanti menjadi amal jariah. Kalau itu menjadi sesuatu yang berguna, menjadi amal jariah yang baik. Tapi kalau itu tidak berguna, ya jadi amal jariah yang tidak baik. Kira-kira seperti itu. Baiklah, Sobat Kemenag Blitar, perlu diketahui bahwa beliau ini adalah pegawai Kementerian Agama yang tidak hanya bekerja di balik meja ya Pak, tapi Pak Jamil ini cukup aktif untuk melakukan dialog dalam lintas agama dan masyarakat ya. Ya. Nah, kebetulan saya juga tidak pernah membalik meja. Di balik meja. Ya, kegiatan saya memang selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, kebetulan saya juga pengurus FKUB Kabupaten Blitar, juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar. Tapi insya Allah kesemua itu masih terkait erat dengan tusinya Kementerian Agama, yakni memberikan pelayanan terkait dengan keagamaan. Kira-kira Mbak Dewi gitu ya. Menariknya, ini saya manggilnya Mbak Dewi atau boleh Mbak De? boleh Pak, terserah dipanggil apa. Nah, ini Pak Jamil, menariknya nih ya. Kami ini pernah beberapa kali untuk mewakili rapat koordinasi dengan dinas ya. Betul. Tapi lucunya ini pertanyaannya adalah, dari Kemenak ya, apa kenal dengan Pak Jamil? Apa satu ruangan dengan Pak Jamil gitu? Jadi saya sampai berpikir, banyak juga yang kenal sama Pak Jamil ini. Apa karena memang sering berkolaborasi dengan mereka ya Pak Jamil? Enggak juga, tapi sebenarnya di dalam hidup ini kita memang harus punya tujuan. Kebetulan dengan mbah-mbah saya, mil le iso urip kuwi manfaati kanggo sak podo-podo. Itu saja. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat. Nah, oleh karenanya semoga pertemuan pada pagi hari ini nanti juga memberikan manfaat untuk saya, Mbak Dewi, termasuk teman-teman yang ada di broadcast podcast Kementerian Agama. Terima kasih juga untuk KPRI Ukhuwah. Ini
ada sponsornya. Tapi ini tidak ada honornya ya, karena ini sudah terikat jadi satu di dalam tusinya pegawai Kementerian Agama. Wis diwenehi tukin mosok sing njaluk honor. Itu. Nggih, gimana Ya, Mbak Dewi? ya. Hari ini kita membahas apa? Nah, kembali lagi nih ya Pak ya. Ya. Kita ini kan Indonesia yang kita tahu ini kan punya lebih dari 17.000 pulau. Betul. Ya. Lebih dari 700 bahasa daerah. Bener, Dan ya. tentunya ratusan suku bangsa. Ya. Nah ini kan keadaan seperti ini kan cukup bisa membuat negara lain iri nih Pak. Betul. Bagaimana ya. tidak Indonesia yang beragam bisa berdamai dengan keberagamannya. Betul. Ya. Tapi Pak Jamil, sampai hari ini, sampai detik ini, yang namanya toleransi itu masih sering dibahas loh Pak. Bener. Toleransi ya. Ya, misalkan ada nih perbedaan pendapat. Ya. Pasti ada beberapa orang yang suka bilang, loh harus toleran dong, ya kan? Ya, bener. Padahal kita tahu, maksudnya kita sendiri bingung gitu loh. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan toleran apa? Ya, apakah harus selalu setuju dengan apa pendapat orang lain? Gimana Pak Jamil ini? Mbak Dea gini, barangkali kita perlu sedikit setback ke belakang. Apa itu toleransi itu seperti apa? Toleran ini panganan apa toh toleran. Jadi gini, di dalam agama kita khususnya umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan bahwa di dalam hidup ini Allah memang menciptakan kita beragam, menciptakan kita bermacam-macam, baik itu pemikiran, warna kulit, bahasa, kepinginan dan lain-lain. Tujuannya satu, agar kita saling mengenal untuk kemudian saling menyayangi. Jadi hikmah dari keberagaman yang diberikan Allah untuk bangsa Indonesia, bahkan orang Arab itu menyebut Indonesia itu cuwilan surga. Jadi karena apa yang diceritakan agama terkait dengan kondisi surga itu di Indonesia ada. Air gemericik ada, terus tanah yang menghijau, bukit-bukit yang indah, itu semuanya ada di kita. Oleh karenanya apa yang hari ini ada di Indonesia, mari bersama-sama kita syukuri. Nah, terus caranya piye? Nah, salah satunya adalah dengan menjaga apa yang sudah Allah berikan. Tentunya agar bisa menjaga, kita harus hidup rukun. Rukun itu hasil dari toleran. Kenapa rukun itu penting? Rukun itu membuat sesuatu yang tidak enak menjadi enak. Mbak De, ini teman-teman yang di sini, karena di sini cewek-cewek, tentu kita pernah ke dapur, neng pawon kuwi enek brambang, lombok, uyah, terasi, bawang. Nah, jajal jenengan salah satu ngemut uyah. Ya itu moro-moro lombok dikremus, brambang dikremus, tentu rasanya akan tidak enak. Cuman kalau itu sudah jadi satu, diulek neng layah, diwarni tahu tempe, niku sego sakwakol isontek. Demikian juga dengan kondisi bangsa kita. Ada suku Jawa, Sumatera, Kalimantan, teman-teman kita yang di Irian Jaya. Ini kebesaran Allah. Kalau kita bisa rukun, kita bisa bersama-sama menjalani hidup ini, maka kenikmatanlah yang akan kita peroleh. Nah, bukan sebaliknya, kalau kita tidak rukun, tercerai-berai, bukan tidak mungkin. Itu tadi analogi dapur itu tadi. Ya sing duwe uyah ya muten uyah, sing duwene lombok ya kremusan lombok. Nah, tapi ketika kita bisa menyatu sebagai sebuah bangsa, maka segala sesuatunya menjadi lebih nikmat. Dan untuk menuju ke sana Mbak Dewi, kita harus toleran. Nah, toleransi itu sesuatu yang memang abstrak karena itu merupakan hasil dari akhlak akal budi. Nah, dan memang itu ajaran agama tasamuh. Nabi sudah menyontohkan bagaimana kita hidup di tengah masyarakat yang bermacam-macam ini. Jadi bukan hanya bahasanya yang bermacam-macam, tapi segala sesuatunya bermacam-macam. Saya contohkan hari ini saja yang lagi ngetren terkait dengan
penyikapan kita terhadap fenomena kegiatan sonhorek. Nah, ini contoh karena ini hari ini viral di forum ini, barangkali bisa nanti kita sampaikan bahwa kami misalkan MUI Kabupaten Blitar ini mendeskripsikan sonhorek ini sebagai satu kegiatan hiburan jalanan, karnaval jalanan, di mana satu set sound system dan lighting itu diarak di jalan, diikuti dancer. Nah, sebenarnya tidak ada masalah terkait dengan penggunaan sound system, akan tetapi karena ada kegiatan yang mengikuti, yakni soundnya ini diputar sangat keras, terus dimensinya besar, sehingga beberapa daerah harus merusak gapura. Terus suara yang ditimbulkan juga sangat keras, sehingga menimbulkan gangguan bagi masyarakat yang lain. Terus lagi diikuti dengan dancer. Belum lagi nanti dancernya agak seksi. Terus tariannya juga menggoda band disawer, menggoda biar ikut joget. Nah, ini kita perlu menyikapi agar masyarakat kita tidak terjebak dalam satu kegiatan yang secara tidak sadar sebenarnya ini melanggar aturan agama. Nah, cuman Mbak Dewi, kita menyampaikannya harus dengan cara-cara yang baik. Bukan berarti terus dilok-lok nih, dibendoki, tidak. Tapi kita beri pengertian. Nah, ini salah satu wujud toleransi. Teman-teman yang menyukai juga memikirkan kelompok masyarakat yang lain, kelompok masyarakat yang kurang suka juga memberi ruang. Nah, ini memang kita perlu duduk bersama. Di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat juga begitu. Apalagi dalam sebuah bangsa yang besar, tentu teman-teman kita yang di Kalimantan, di Irian Jaya, itu mengharapkan pembangunan mereka lebih pesat dibandingkan di Jawa. Karena sumber daya mereka lebih banyak. Nah, sementara yang di Jawa ora iso, meneng Jawa wonge luwih akeh kok. Mereka kudu mengikuti yang di Jawa. Nah, ini barangkali sebagaimana di depan disampaikan Mbak Dewi bahwa keanekaragaman yang hari ini dimiliki oleh bangsa Indonesia ini tantangan sekaligus potensi, menjadi potensi manakala kita bisa mengelola secara baik. Ini akan menjadi musibah manakala kita tidak bisa mengelola, memanage ini secara baik. Salah satunya itu tadi dengan saling toleran. Apa itu toleran itu? Toleran itu bentuk penghormatan dan penghargaan atas perbedaan, sehingga menumbuhkan sesuatu yang menenangkan hati. Kuncinya itu penghormatan dan penghargaan yang menenangkan hati bagi kita, menenangkan juga bagi saudara-saudara kita yang lain. Nah, kira-kira begitu. Jadi intinya Pak Jamil, menjadi berbeda itu wajar. Oh iya, itu sunatullah, benar. Tidak saling mengganggu. Benar. Jadi gini, memang sunatullah. Jadi Allah itu sudah membuat kita berbeda. Bukan hanya saling mengganggu Mbak Dewi, tapi bagaimana kita memunculkan penghormatan, penghargaan kepada saudara-saudara kita yang berbeda. Berbeda pemikiran, berbeda di dalam menyikapi sesuatu. Bukan hanya antar kelompok masyarakat, tapi di rumah kita sendiri. Tentu apa yang diingini ayah, kadang-kadang beda karo yang dipikirnya ibu. Ayahnya pengen anaknya jadi tentara, ibunya pengen anaknya jadi guru, anaknya baik pengen tani. Nah, kalau kita ngelmoni bahwa kita hidup ini bukan keinginan kita sendiri, tapi karena kita itu diberikan hidup oleh Allah. Tentu Allah sudah menyertakan catatan kita ke depan oleh nanti akan seperti apa, kapan kita lahir, dari keluarga siapa, kita kan tidak bisa milih. Nah, nanti profesi kita seperti apa, kita bisa merencanakan dan berusaha, tapi Allah nanti juga yang menentukan. Demikian juga seperti yang disampaikan Mbak Dewi,
bukan hanya penghormatan, bukan hanya membebaskan, menghormati untuk memilih, tapi juga menghargai, kemudian mendoakan semoga pilihan yang diambil oleh anak kita, oleh saudara-saudara kita ini merupakan pilihan yang barokah. Tentu ada batasnya. Ojo lek kok, aku pilihan hidupku, maling kok pilihan hidupku, aku pengen seperti ini kok. Nah, kalau itu tetap bertentangan dengan nilai agama, maka kewajiban kita untuk mengingatkan. Itu juga bagian dari toleransi. Benar. Mengingatkan itu wujud kasih sayang, wujud cinta. Jadi lek dielingne itu jangan dianggap sebagai kebencian, tapi itu sebagai wujud rasa cinta, sebagai wujud penghormatan, sebagai wujud penghargaan kita atas pilihan hidup. Oh iki lho sakjane timbangane sampean ngene iki, sampean iki pase dadi ono lho mbok mulang ngaji ning masjid, timbangane dokter nongkrong ning pinggir dalan. Nah, seperti ini. Ini gimana? Kan memang perbedaan itu bisa membuat hidup itu lebih berwarna. Benar. Ya, benar ya. Tapi ya, setuju, sangat setuju. Tapi Pak Jamil, kira-kira kenapa ya masih ada orang yang masih tidak nyaman dengan perbedaan, takut dengan adanya perbedaan gitu. Kira-kira apa ya? Ada kan Pak yang berbeda pendapat, merasa kok nggak nyaman saya itu. Kira-kira bagaimana? Jadi ini rodok tasawuf titik. Jadi Allah itu memang membuat kita berbeda, enek sing apik, enek sing elek. Agar kita yang pertama muhasabah, jadi introspeksi. Ngono kae tibake akeh sing gak nyenengi aku berarti ojo nglakoni sing ngono kae. Lek beneh terus senyum itu ternyata banyak orang yang suka. Oh, berarti ngono kuwi sesuatu yang disukai. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh membenci orang yang perbuatannya buruk, tapi yang kita benci adalah perbuatannya. Nah, sebagaimana yang Mbak Dewi tanyakan, itu memang qadarullah, karena memang sikap akhlak itu merupakan cerminan dari ilmu dan keyakinan yang ada di dalam hati. Jadi kalau guru-guru tasawuf itu menyampaikan bahwa lengo wangi kuwi mesti menumbuhkan aroma yang menenangkan, wangi. Sebaliknya kotoran itu akan menimbulkan aroma yang kurang sedap. Akhlakul karimah itu akan menumbuhkan perilaku yang baik. Demikian juga sebaliknya, akhlak yang kurang baik itu akan memunculkan perilaku yang tidak baik juga. Itu sunatullah biasa. Nah, oleh karenanya pertanyaannya bagaimana kita menyikapinya kalau ada saudara-saudara kita yang seperti itu. Tetap kita temani, tetap kita rangkul, karena wong sing rung beneh itu orang yang belum dapat hidayah Gusti Allah. Kita harus punya pemikiran seperti itu. Jadi penting hari ini kita untuk kembali kepada agama yang kita yakini. Di dalam Islam yang harus kita benci itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Nah, ibaratnya kalau rambut kita berkutu, enek tumone, sing dilangi cukup tumane, ora kok terus ndase dilangi. Nah, ini kalau orang dulu itu sama juga ini. Wilayah omahe enek tikuse, ya tikusnya diusir. Bagaimana tikus tidak kembali ke rumah kita, barang-barang sing jembrung sing dadi omahe tikus itu dilangi, ora kok omahe dibong. Nah, ini seperti itu. Jadi penting kita hari ini untuk terus memunculkan kebaikan-kebaikan itu sehingga
sikap-sikap yang tidak baik seperti yang Mbak Dewi sampaikan di depan, masih banyak saudara-saudara kita yang tidak suka dengan persatuan, masih memandang jelek perbedaan sebagai sesuatu yang pokoknya lek ora cocok karepku berarti elek. Nah, gitu seperti ya. itu. Iya. Nah, memang ini butuh proses dan butuh serius, terutama bagi kita ASN yang ada di Kementerian Agama. Selain kita memberikan tugas pelayanan kepada masyarakat, kita juga punya satu hal yang itu berat, menjadi contoh untuk orang-orang yang di sekitar kita. Bukan hanya ini yang paling berat, diomong nih kuwi gampang, ning dilakoni angel. Seringkali kita tahu caranya berbuat baik, iki rapi, iki dosa, iki kuwi haram, iki kuwi Gusti Allah ra seneng. Cuman seringkali karena tertutup nafsu, nah itu seringkali kita melaksanakan Itu ya, betul. Pak, ya. Oleh karenanya di forum ini mari kita ASN di Kementerian Agama, selain tugas pelayanan pembinaan kepada masyarakat, kita juga menjadi figur yang bisa dicontoh bagi masyarakat. Abot tapi ganjarane gede. Iya, benar. Jadi seperti menjadi jariah yang baik sebagaimana yang di depan saya sampaikan. Nah, perbuatan baik kita yang itu diikuti oleh saudara-saudara kita, orang-orang yang di sekitar kita juga akan menjadi jariah kita. Perbuatan buruk yang kita lakukan dan itu diikuti oleh orang-orang di sekitar kita, kita juga akan dapat jariah buruknya. Benar. Nah, Pak Jamil, ini ngomong-ngomong tentang toleransi dan perbedaan. Saya punya cerita yang cukup inspiratif, yang kemungkinan besar aku lah cewek-cewek ngomong nih inspiratif ini demen. Nah, ini adalah pengalaman pribadi saya kebetulan. Jadi intinya menjadi minoritas. Jadi awal mula saya bergabung dengan Kementerian Agama. Iya, benar. Kebetulan saya ini ditempatkan di jangan tahu ya Pak, di penyelenggara Katolik. Benar. Dan memang ketika saat itu ya bagaimana ya, kita dari awal sudah terbiasa menjadi mayoritas. Anggap aja dalam sebuah forum, dalam kegiatan kami dengan teman-teman di penyelenggara Katolik ya, otomatis kan yang berjilbab hanya saya, yang muslim hanya saya. Saya harus open mind. Jadi kayak, oh ini sekarang saya ini sedang menjadi sesuatu yang minoritas. Betul. Nah, tapi ini Pak Jamil yang saya sebutkan toleransi. Kan biasanya kita kalau berdoa kan, doakan kami bawakan secara Islam, yang lain mengikuti sesuai keyakinan. Nah, itu berlaku terbalik untuk saya. Ketika saya di forum, di forum yang saya minoritas. Jadi, doakan kami bawakan secara Katolik. Mohon Mbak Dewi, mohon maaf untuk mengikuti. Nah, jadi tapi di situ saya merasa, saya ini dihargai. Saya dihormati di forum itu, walaupun saya ini termasuk minoritas Apalagi ketika pada saat itu saya ingat betul pada masa Ramadan. Jadi kalau kita Muslim itu kan biasanya isomanya itu kan menjelang maghrib begitu ya. Nah, mereka kan tidak, karena tidak sholat, tidak buka. Tapi mereka memberi kesempatan saya, mari teman-teman kita break sebentar untuk menemani Mbak Dewi berbuka. Saya maksudnya, ya Allah, ini benar toleransi yang inilah Indonesia majemuk, yang perbedaan, yang maksudnya perbedaan itu adalah sesuatu hal yang tidak terelakkan tapi bagaimana cara pandang sudut kita untuk menjadikan perbedaan ini sebagai kekuatan ya Pak ya. Ya begitu. Mbak Dewi, saya masih ingat benar ketika jenengan awal-awal diangkat menjadi ASN di Kementerian Agama, saya termasuk salah satu yang secara khusus menanyakan, Mbak Dewi, jenengan nyaman? Kalau tidak nyaman, nanti barangkali bisa dipertimbangkan. Jadi gini, perlu untuk masyarakat ketahui bahwa Kementerian Agama itu bukan Kementerian Agama Islam, tapi
kementerian yang memberikan pelayanan kepada seluruh pemeluk agama yang ada di Indonesia. Baik itu pelayanan administratif maupun pelayanan yang lain dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan beragama. Tentu yang disampaikan Mbak Dewi tadi salah satu pernak-pernik saja di Kementerian Agama. Jadi kita yang di Kementerian Agama itu meskipun berbeda-beda, tapi tujuannya adalah satu, memberikan pelayanan bagi pemeluk agama, bagi masyarakat beragama yang ada di wilayah di mana kita ditugaskan. Khusus untuk di Kabupaten Blitar, tentu kita memberikan pelayanan untuk masyarakat Kabupaten Blitar. Nah, terkait dengan kisah inspiratif Mbak Dewi, ini bukan Mbak Dewi saja, kami di Forum Kerukunan Umat Beragama, ini setiap kali bertemu, kita memang jarang sekali membicarakan tentang akidah, membicarakan tentang ajaran agama. Tapi yang kita bicarakan adalah kegiatan-kegiatan sosial yang bernuansakan agama, Jadi hal-hal yang kita bicarakan adalah hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan. Kita jarang sekali membicarakan teologi. Kalaupun membicarakan teologi itu di dalam rangka sharing dan dalam suasana yang riang gembira. Nah, jadi yang disampaikan Mbak Dewi, insya Allah itu juga berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, kami di FKUP, kebetulan saya sekretaris FKUP, selalu berupaya agar nilai-nilai toleransi ini bukan hanya bisa dijalankan di lingkup kantor, tapi juga bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini Blitar, alhamdulillah tahun 2020 kemarin kita dapat Harmony Award. Jadi salah satu daerah yang mampu menjaga harmoni keberagaman ini, khususnya perbedaan agama, menjadi satu kekuatan sehingga menumbuhkan kebersamaan. Banyak sekali Mbak Dewi yang bentuk-bentuk kebersamaan yang ada di Kabupaten Blitar. Misalkan ini salah satu yang hari ini menonjol di Blitar Timur, di Kecamatan Selorjo, ini ada satu daerah yang pada momen-momen perayaan keagamaan ini umat lain membantu untuk suksesnya acara. Misalnya ketika Hari Raya Idul Fitri, saat perayaan sholat Id, itu saudara-saudara kita yang Kristiani, yang Hindu, Buddha itu membantu keamanan. Demikian juga pada momentum yang lain ketika saudara-saudara kita umat Kristiani itu merayakan Hari Raya Natal, saudara-saudara kita yang Muslim, Hindu, Buddha juga membantu. Ini bukan bentuk mencampur adukkan ajaran agama, karena yang kita lakukan adalah di dalam rangka habluminan nas, hubungan antar sesama manusia. Kita di dalam Islam ini ada panduan di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini bagi saudara-saudara kita yang keyakinannya berbeda, kita punya satu panduan yang ini menenangkan secara akal. Untukku agamaku, untukmu agamamu. Jadi agama kita adalah agama yang benar, yang paling benar, tapi dengan tidak menyalahkan keyakinan saudara kita. Nah, itu yang kita tetap meyakini bahwa apa yang kita yakini sekarang adalah yang paling benar, tapi dengan tidak menyalahkan saudara kita yang lain. Ini juga salah satu bentuk toleransi sebagaimana yang diceritakan Mbak Dewi. Ini tentu kita Kementerian Agama punya kewajiban untuk terus-menerus mengajak masyarakat kita dalam berbagai bentuk kegiatan. Tentu bukan hanya sosialisasi, tapi dalam bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang lain. Misalkan dalam bentuk pengobatan gratis, dalam bentuk
reboisasi. Nah, hari ini Kabupaten Blitar punya PR mengembalikan fungsi hutan menjadi daerah hijau kembali, menjadi daerah serapan air. Nah, misalkan teman-teman pemuda Muslim, pemuda Katolik, pemuda Hindu, nanti satu saat bisa dalam satu tim gotong royong untuk kembali menghijaukan Blitar Selatan. Demi kemaslahatan umat. Betul. Jadi hal-hal yang berbeda ini sudahlah ya, kalau memang berbeda, tapi hal-hal yang bisa kita lakukan bersama ini kita kerjakan. Nah ini Pak Jamil, ya, ada satu hal ini yang tidak bisa ditoleransi. Musuhnya nih Pak, apa coba Pak? Apa ini? Intoleransi. Ya. Nah kira-kira di Blitar ini sebutkan satu saja mungkin ada nyata ya intoleransi yang jenengan alami selama bergabung di FKUB. Jadi gini, tadi kalau di FKUB sendiri intoleransi itu tidak ada, tapi di tengah-tengah masyarakat kita tentu masih ada. Tapi sebenarnya berangkatnya bukan karena kebencian, tapi karena ketidaktahuan, Mbak Dewi, sehingga permasalahan itu bisa segera kita selesaikan. Di intoleransi itu awalnya dimulai dari keterbatasan informasi atau timbulnya distorsi informasi yang diterima salah, terus dicerna juga secara salah, sehingga penyikapannya juga salah. Oleh karena itu, apalagi di zaman media sosial seperti ini, masyarakat dituntut untuk smart, untuk pinter. Jadi kalau kita menerima sesuatu, ingin mencermati sesuatu, sebenarnya gampang ditimbang secara agama. Isi konten iki bertentangan enggak dengan nilai-nilai agama. Terus yang kedua, ditimbang secara akal. Karena hari ini banyak di antara saudara-saudara kita yang memang hanya ingin viral, hanya ingin berbeda, hanya ingin tampil di media sosial. Nah, oleh karenanya memang perilaku intoleran ini sampai hari ini di Blitar relatif tidak ada. Kita saling menghormati, saling menghargai. Kalaupun ada itu 1-2 karena berangkatnya dari ngeyel. Iya, kadang-kadang juga ngeyel. Jadi sedikit memaksakan, tapi ketika kita sudah ketemu terus sharing, biasanya ada titik temu. Dan kita selalu berupaya agar kehidupan beragama di Kabupaten Blitar ini bisa berjalan baik, masyarakatnya tenang, bisa beribadah dengan baik tanpa terganggu saudara-saudara kita yang intoleran. Nah, Pak Jamil tadi kan sempat disinggung tentang anak muda, tentang dunia digital. Ini menurut Pak Jamil ya, anak-anak muda zaman sekarang ini semakin kesini semakin toleran apa justru semakin mudah tersulut, Pak? Nah, ini yang penting, yang penting untuk kesempatan hari ini kita sampaikan. Jadi cah-cah saiki itu belum bisa disebut toleran. Bocah saiki kuwi acuh dan cuek. Jadi beda jauh antara pembiaran acuh dan cuek, membiarkan orang lain. Karena di banyak kasus itu bahkan ketika saudara kita tiba, itu yang makar dipelilik ditoleh. Nah, ini bukan bentuk toleransi membiarkan, tapi bentuk pembiaran. Nah, ini menjadi PR kita, Kementerian Agama khususnya untuk terus membangun kesadaran, membangun lewat saluran yang ada, karena kita juga memiliki lembaga pendidikan terkait dengan pentingnya penanaman akhlak dan budi pekerti. Toleran itu adalah penghormatan, penghargaan, kepedulian kepada saudara kita. Sementara adik-adik kita hari ini itu bukan toleran, tapi acuh, cuek. Hari ini itu ketika mereka berkumpul itu bukan membicarakan sesuatu yang bermanfaat, saling berinteraksi, tapi masing-masing punya dunianya sendiri.
cacah iki ketoke awar dadi sitok mlumpuk, tapi sing awar mek kur awake tok HP karo semua ya, ngombene. gadget semua. Jadi tapi hati dan pikirannya wah non jauh di sana. Nah, ini yang tentu kita titip kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua untuk lebih memperhatikan putra-putrinya sehingga mereka nanti mampu menjawab tantangan zaman yang sedemikian berat. Jadi Nabi itu pernah memberi pesan, didikan anakmu sesuai zamannya. Jadi kalau hari ini kita mendidik anak kita seperti zaman kita dulu, zaman kondisi itu mam iku ndok separuh didom, karo oleh berkat. Saiki bocah mame ditari. Aman mam karo apa? Nah, hal-hal seperti itulah yang pergeseran nilai. Tapi insya Allah kami Toga Thomas selalu mendukung program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya Kementerian Agama, bagaimana ke depan kita menyiapkan calon generasi bangsa ini dengan ilmu, dengan akhlak, sehingga keberlanjutan berbangsa dan bernegara kita tetap bisa kita jaga. Akan seperti apa nasib bangsa dan negara kita kalau bocah-bocah itu tidak kita siapkan sedemikian rupa. Ini kan Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi ini tantangan bagi orang tua untuk memberikan bekal terbaik bagi putra-putrinya, yakni dengan ilmu dan akhlak. Anake sapa wae, omahe ndi, sing penting berilmu dan memiliki akhlak yang baik, insya Allah akan menjadi manusia yang terbaik. Iya betul. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak, tapi tidak kalah penting ini Pak. Gimana? Tahun 2020 ya Pak, yang Kabupaten Moderasi, Blitar betul. mendapat penghargaan Harmoni. Nah, ini menurut Pak Jami, apakah bisa ya ke depannya, Kabupaten Blitar ini bisa menjadi contoh untuk hidup harmonis ke depannya ya Pak? Kita sudah pernah mendapatkan nih. Ke depannya bagaimana? Harus, Mbak Dewi, Harmony Award ini bukan hasil kerja FKUB, bukan hasil kerja 1-2 orang, tapi Harmony Award ini adalah sikap perilaku yang ditunjukkan masyarakat Kabupaten Blitar di dalam rangka menjaga keberagaman, khususnya keberagaman beragama. Jadi keberagaman ini bukan hanya agama Islam, terus beda karo Kristen. Di Islam sendiri ini juga beragam. Ada yang teman-teman kita suka kegiatan sholawatan, ada yang mereka lebih suka kegiatan yang lain, ada yang kegiatan tahlilan itu diwujudkan dalam bentuk dzikir. Demikian juga umat Kristiani, mereka tentu punya beragam pemahaman dan pemikiran juga. Yang terpenting bagaimana ke depan keberagaman khususnya di dalam pemahaman keagamaan ini memunculkan sikap toleran, memunculkan sikap penghargaan, penghormatan atas perbedaan yang ada. Bahwa semua ini adalah sunnatullah karena memang Allah ini memang qadarullah, karena ini memang bagian dari kebesaran Allah. Oleh karenanya agama sudah memberikan rambu-rambu atas perbedaan ini. Sikap kita adalah mengembalikan kepada nilai-nilai bahwa segala sesuatu ini memang kehendak Allah. Oleh karenanya menjadi tugas kita untuk menghormati, menghargai, terus saling menyayangi, saling mengasihi. Insya Allah ini inti semua ajaran agama seperti itu. Dan mari ke depan kita kesampingkan hal-hal yang berbeda ini sebagai sebuah keniscayaan karena memang kita diciptakan berbeda. Kita isi dengan hal-hal yang memang positif. Kita sepakati. Misalnya
kita harus sepakat bahwa Blitar harus maju. Kita sepakat bahwa Blitar harus rukun. Kita sepakat Blitar harus tenang. Blitar harus tentram. Kehidupan masyarakatnya maju. Bocah-bocahnya pinter dan benar. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita sepakati dan kita perjuangkan terkait dengan tempat ibadahnya berbeda, terus keyakinannya berbeda. Itu sunatullah dan ya itulah tentunya yang penting apa ya, hari ini kita memberikan yang terbaik untuk bangsa, negara dan masyarakat. Baik Pak Jamil, terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah sharing knowledge pada kita semua. Nah, baiklah Sobat Kemenak, dapat kita ambil kesimpulan ya bahwa menyepakati perbedaan adalah bukan suatu hal yang gampang. Toleransi itu memang harus dialami dan dirasakan. Nah, terlebih lagi bisa diambil contoh dari pengalaman hidup sebagai minoritas. Nah, bahkan ketika kita sudah mengalami, nah, perbedaan bukanlah hal mustahil untuk hidup berdampingan. Betul ya, Pak? Betul. Baik. Sobat Kemenak Blitar, demikianlah tadi perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan episode ini. Nah, Sobat Kemenak Blitar juga bisa menyimak video-video lain yang ada di kanal YouTube kami dan mengunjungi media sosial kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Saya Dewi dan saya Jamil Masyadi. Mohon undur diri. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.